Wama salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti siapa yang disalib? Yudas Iskariot. Bapak Ibu, kalau di dalam salibnya Katolik itu biasanya ada tulisan, oh bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Jawaban saya sederhana. Saya nggak mau berdebat soal itu. Saya cuma mau bilang, bos, kopimu kurang kental, ngunyahmu kurang banyak, tidurmu kurang nyenyak, minum airmu kurang segar. Bodoh untuk didebat, saudara. You don't know nothing about my prophet. Aku nggak ngerti apa-apa tentang nabiku, tentang Tuhanku, tentang my savior, tentang juru selamatku, tentang Yesusku. Kalau kau mau tahu tentang Yesus, izinkan saya mengajar engkau. Jangan biarkan kau yang memberitahu saya, karena kau nggak tahu apa-apa. That is not your prophet. Ya kan? Engkau nggak ngerti dan nggak menyelidiki. Bahkan kau berkata bahwa mamanya Yesus itu adalah adiknya Musa. Kayaknya itu Yesus yang lain deh. Karena Yesus yang saya percaya itu generasinya jauh sekali dari Musa. Jelas ya? Peran Yudas dalam Alkitab, dalam teologi Kristen dan menurut catatan Alkitab, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dipilih secara khusus untuk menjadi pengikutnya. Namun, Yudas kemudian menjadi terkenal karena perannya dalam pengkhianatan terhadap Yesus. Berikut adalah beberapa fakta penting yang diberikan Alkitab mengenai peran Yudas. Pilihan sebagai salah satu dari 12 murid, Yudas Iskariot dipilih oleh Yesus sebagai salah satu dari 12 muridnya. Lukas 6 ayat 12-16, ia berbagi perjalanan dan mengikuti Yesus selama masa pelayanannya. Pengkhianatan Yudas, menurut Alkitab, Yudas menjadi pengkhianat yang mengkhianati Yesus dengan menyerahkannya kepada otoritas Yahudi. Hal ini terjadi pada malam sebelum Yesus disalibkan. Matius 26 ayat 14-16, Markus 14 ayat 10-11, Lukas 22 ayat 3-6. Yudas sepakat untuk menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi dengan imbalan 30 keping perak. Identifikasi oleh Yesus sebagai pengkhianat. Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianatinya dan mengungkapkan hal ini pada saat perjamuan terakhir. Yesus mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Matius 26 ayat 21. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui peran Yudas dalam pengkhianatan tersebut. Akhir hidup Yudas, setelah pengkhianatan Yudas, ia merasa sangat menyesal dan menyadari dosa yang telah dilakukannya. Menurut catatan Alkitab, Yudas menyesali perbuatannya dan mencoba mengembalikan uang perak tersebut kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Namun, mereka menolak dan Yudas akhirnya menggantung diri. Matius 27 ayat 3-5. Secara teologis, pandangan utama yang didukung oleh Alkitab adalah bahwa Yudas adalah pengkhianat yang mengkhianati Yesus. Pengkhianatan ini merupakan bagian dari rencana Allah yang telah diramalkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Pengkhianatan Yudas tidak hanya memainkan peran penting dalam penyaliban Yesus, tetapi juga menggenapi nubuat-nubuat dalam Alkitab. Meskipun ada beberapa pandangan alternatif yang diajukan oleh beberapa kalangan, baik historis maupun spekulatif, pandangan utama dari sudut pandang teologi Kristen yang didasarkan pada Alkitab adalah bahwa Yudas adalah pengkhianat dalam kisah penyaliban Yesus. Bagaimana dengan pandangan Islam tentang Yudas dan penyaliban Yesus? Dalam Islam, pandangan mengenai penyaliban Yesus dan peran Yudas berbeda dengan pandangan dalam teologi Kristen. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan pandangan Islam. Penyaliban Yesus dalam Islam. Dalam Islam, keyakinan umum adalah bahwa Yesus tidak disalib atau dibunuh. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa 4 ayat 157, dan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dalam pandangan Islam, Allah menyelamatkan Yesus dari penyaliban dan mengangkatnya ke surga sebelum kejadian tersebut. Peran Yudas dalam Islam. Dalam tradisi Islam, Yudas tidak memainkan peran dalam penyaliban Yesus. Yudas tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan tidak ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa Yudas adalah pengkhianat yang menyerahkan Yesus kepada pihak berwenang. Pandangan Islam tentang penyaliban Yesus berbeda dengan pandangan Kristen dan didasarkan pada interpretasi Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, Yesus dianggap sebagai nabi yang diangkat oleh Allah dan diselamatkan dari penyaliban. Pandangan ini muncul sebagai bagian dari keyakinan bahwa Allah memiliki kuasa untuk melindungi dan menyelamatkan para nabinya. Teori konspirasi yang tak didukung fakta sejarah. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam pandangan teologi dan sejarah yang diakui secara luas, tidak ada pandangan yang diterima atau diakui secara serius bahwa Yudas yang disalib, bukan Yesus. Dalam konteks sejarah dan teologi Kristen,
pandangan bahwa Yudas yang disalib bukan Yesus bertentangan dengan keyakinan dasar yang dipegang oleh orang-orang Kristen dan catatan Alkitab. Dalam catatan Alkitab, Yudas adalah salah satu murid Yesus yang mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada otoritas Yahudi, dan Yesus adalah orang yang disalibkan. Tidak ada bukti historis atau teologis yang mendukung pandangan bahwa Yudas yang disalib atau bahwa Yesus tidak disalib. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat pandangan alternatif dan teori konspirasi yang diungkapkan oleh beberapa individu atau kelompok yang tidak didasarkan pada fakta sejarah atau teologi yang diterima secara luas. Pandangan-pandangan semacam itu umumnya tidak mendapatkan pengakuan atau dukungan dari para cendekiawan atau komunitas akademik yang berfokus pada teologi Kristen atau sejarah Yesus.